lakukan perubahan. Change ahead. Manusia yang ingin maju menjadikan perubahan sebagai hal yang nomor satu. Manusia yang ingin maju tidak pernah setengah-setengah dalam mengambil langkah. Manusia yang ingin maju, jiwa-jiwanya itu selalu menggelorakan semangat untuk menjadi hebat gitu. Dalam setiap perubahan, itukah diri kalian yang baru, teman-teman semua? Perjalanan panjang yang telah mengantarkan kita pada tahap sekarang ini ya, setelah semua kebiasaan buruk tergantikan dengan kebiasaan yang baik, maka step ini menjadi sangat berharga gitu. Proses yang kita lakukan dalam mengenali diri siapa kita, bagaimana visi misi besar dalam hidup, juga segala sesuatu tentang cita-cita merupakan bagian dari perjalanan panjang yang telah terlampaui gitu. Kalaupun belum dilaksanakan, setidaknya kita sudah tahulah bagaimana ilmunya. Kini saatnya kita melakukan perubahan, teman-teman semua. Perubahan yang akan membuat kita makin dahsyat dan segala potensi bisa dimaksimalkan. Karena bisa jadi kita masih fokus hanya dengan satu kecerdasan, mengabaikan kecerdasan yang lain gitu. Lalu di mana posisi kecerdasan kita yang lain? Apakah itu tidak menjadikan mereka dianaktirikan gitu? Kita saja tidak mau dibeda-bedakan gitu. Jadi mari kita berdayakan segala potensi diri agar kita makin melejit. Maka mengubah berarti membentuk pola selamanya, ya kan? Pandanglah dalam beberapa saat diri kita gitu. Proses mengenali diri, pembentukan habit, cita-cita dan kegagalan adalah step yang selalu akan kita jalani dalam hidup gitu. Ini ada sebuah pola yang harus terus-menerus dekat dengan keseharian kita, teman-teman semuanya. Ketika manusia telah memahami hakikat waktu yang sebenarnya atas segala yang telah terjadi pada dirinya, ia harus memiliki perhatian untuk mengenali dirinya lebih dalam tentang kelebihan dan kekurangan, sehingga kemudian muncul perhatian terhadap habit yang sudah dikenali pula. Nah, ketika kebiasaan yang telah terpetakan baik dan buruknya dikenali dengan benar oleh diri kalian, akan memunculkan perhatian terhadap tujuan hidup yang memang terimplementasikan melalui cita-cita gitu. Sehingga ketika ada proses kegagalan yang terjadi, diri kalian telah menjadi pribadi yang cukup kuat untuk memberikan perhatian terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kegagalan. Segala tantangan dan ujian yang kalian hadapi akan dikembalikan pula pada cita-cita yang ingin kalian raih gitu. Sehingga fungsi cita-cita sebagai motivasi akan menguatkan diri kalian. Endingnya nih, dari pola yang sedang kita lalui saat ini adalah tentang perubahan. Di tahap inilah saya pun sendiri dan kalian harus sepakat bahwa pola-pola yang kita lakukan sebelumnya harus benar-benar diubah selamanya dan seluruhnya, bukan sebagian saja gitu. Ibaratnya nih, seorang dokter yang sedang mencari diagnosa penyakit seorang pasien, ia akan mulai bertanya kepada pasien tentang gejala dan keluhan yang dirasakan. Dicari akar mula permasalahannya, sehingga pemeriksaan yang dilakukan berikutnya makin mudah karena indikasi penyakitnya telah ditemukan. Nah, kita pun sama. Untuk menjadi manusia yang memiliki habit lebih baik dari sebelumnya, keseluruhan pola dari hakikat waktu harus dipahami benar-benar. Tafsir dari pola di atas lah yang kemudian kita dijadikan pegangan, ya kan? Bagaimana mungkin kebiasaan baik seseorang bisa bertahan bila dia tidak memiliki pola yang telah ditawarkan sebagai solusi. Nah, posisi Tuhan adalah adanya keharusan bagi kita untuk menyertakannya pada setiap proses yang dijalani. Segala manfaat akan Anda dapat bila kalian mampu menyertakan Tuhan dalam keseharian kalian secara lebih dekat. Buka mata hati lebar-lebar lah, teman-teman. Kita sudah berada pada tahap yang memang menggembirakan gitu. Sebuah tahap perjuangan yang akan membuat kita pada penghujung perubahan baik dalam kehidupan kita. Pasien jika terkena sakit, dia ingin sembuh total. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada diri kita itu adalah penyakit. Tanamkan itu, penyakit harus disembuhkan. Ubahlah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Pola inilah yang nantinya akan menjadi teman akrab kita. Karena menjadi teman akrab, maka hadirnya pola ini akan dinanti. Ingatan akan pola ini tidak boleh dilupakan. Keakraban yang kalian jalin dengan pola ini seolah melekat dan kalian yakini bisa mengubah kalian menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana? Setuju kan? Ya pasti setuju. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat.